Recording in progress. Senang bisa berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman di rumah Tuhan di tempat ini. Mari saudara, kita salami saudara di sebelah kanan kiri kita. Kita ucapkan berkat satu sama lain. Kita percaya kebaikan Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kita. Yes. Oke, sebelum kita memuliakan Tuhan, firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, benar bahwa firman Engkau yang adalah lebih tajam daripada pedang bermata dua, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, yang akan menolong setiap kami, Tuhan, untuk membedakan mana pertimbangan dan pikiran hati kami, Tuhan. Sehingga benar, Tuhan, pada saat ini kami betul-betul datang semuanya, Tuhan, hanya terarah kepada Engkau. Setiap pertimbangan-pertimbangan yang tidak benar di dalam hati kami patahkan itu, Tuhan. Biarlah hanya benar kemuliaan Tuhan, hanya benar bahwa hanya Tuhanlah yang ditinggikan di dalam puji-pujian kami. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yes. Saudara siap memuliakan Tuhan? Mari kita sama-sama memuliakan Dia. Thank you Jesus. Yang anak muda bisa berdiri di sebelah sini dan kita akan merayakan Tuhan bersama-sama. Come on. Besar Engkau Tuhan, sungguh ajaib perbuatan Engkau dalam kehidupan kami.
One more time, sing. Jesus, live inside of me. Now I am alive in freedom. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus, live inside of me. Now I am alive in freedom. Oh, oh, oh. Overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Go on. Through him we overcome. Jesus. Jesus, you're alive in us. Oh, Jesus. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. Dance in freedom. You set us free. Hey, hey. You set us free. Hey, hey. You set us free. Hey, hey. You set us free. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You set us free, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membebaskan kami. Kami mau memuliakan Engkau, Tuhan. Kami percaya kami telah dibebaskan. Dan Engkau Allah yang menjadi Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. We worship you Jesus. We worship you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, Hanya di dalam-Mu Yesus. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Yesus, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan. lepaskan Kau cahaya cahaya bagiku, bagiku, mengiringku seumur
menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku serahkan padamu. I surrender to you Jesus. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan. Yes Lord, we worship you. We worship you, God. Yes. Because you are holy, Lord. Because you are holy, Jesus. Kau Tuhan yang kudus. Kuduslah Engkau Tuhan dalam hati kami. Thank you, Lord. Yes, Lord.
yang telah menebus kami, membawa kami dari gelap kepada terang Kau yang ajaib, membawa kami dari glory to glory. Kami bangga, kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau yang sungguh mengasihi, yang sungguh peduli Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami senantiasa diberikan kasih yang murni, kasih yang tulus, mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Dan kami senantiasa mempersembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Firman Kau di Mazmur 25 ayat 4 dan 5 berkata, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kami berdoa Tuhan, Tuhan biar jemaat ini senantiasa dipenuhi dengan kehausan dan kelaparan akan Kau. Kami senantiasa menanti-nantikan Kau, karena kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami butuh Engkau setiap waktu. Kami berdoa biar Kau membawa jemaat ini Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, karena kebenaran Kau yang akan memerdekakan kami. Kebenaran Kau yang akan menyelamatkan kami, menolong kami, menuntun kami di tengah dunia yang gelap dan sesat ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu Tuhan, yang akan terus menguatkan, menghibur dan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa roh yang haus dan lapar akan Kau tercurah dalam hati setiap orang dalam jemaat ini Tuhan, sehingga setiap orang boleh tinggal dalam kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Kau yang kuat, yang radikal di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak sekolah minggu, Kids Church, generasi penerus kami Tuhan. Mereka yang akan take over jemaat ini, akan take over kota ini, bahkan bangsa ini Tuhan. Karena itu kami berdoa sejak masa muda mereka Tuhan. Kami berdoa biar benih-benih firman Kau, benih-benih kebenaran Kau ditanamkan dalam hati mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sejak mereka masih kecil Tuhan, Kau berikan roh yang haus dan lapar akan Kau. Berikan roh yang mau diajar, hati seorang murid, hati yang mau dibentuk Tuhan. Sehingga setiap firman yang datang dalam kehidupan mereka benar-benar tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Kami memberkati mereka Tuhan. Tuhan, bahwa firman Engkau, kebenaran Engkau yang akan membentuk mereka. Bukan dunia ini Tuhan, bukan gadget yang akan membentuk mereka. Tapi kami berdoa firman kebenaran Engkau yang akan membentuk mereka, sehingga mereka semakin lama semakin kuat di dalam Engkau. Mereka akan membawa kemuliaan bagi nama Engkau pada generasi, pada angkatan mereka. Bahkan mereka akan menjadi game changer Tuhan. Orang-orang yang mengubah dunia ini, orang-orang yang akan mengubah Tuhan lingkungan mereka, atmosfer di tempat di mana mereka berada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati anak sekolah minggu ini, berkati juga guru-guru yang akan mengajar mereka Tuhan. Kami berdoa roh Allah ada pada mereka, urapan Kau turun atas mereka, sehingga mereka mengajar bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi sungguh-sungguh membawa transformasi bagi anak-anak yang mereka didik Tuhan. Kami berdoa hikmat, pengertian, kecakapan turun bagi guru-guru ini Tuhan. Demikian juga setiap orang-orang tua yang ada Tuhan.
kami berdoa berkati setiap orang tua yang ada dengan roh, hikmat dan pengertian yang daripada Engkau. Bagaimana kami membimbing anak-anak kami dalam kebenaran-kebenaran Engkau, dalam ajaran-ajaran yang sehat. Kami berdoa berkati setiap guru-guru, setiap orang tua yang ada Tuhan, diperlengkapi sehingga kami boleh memperlengkapi anak kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk youth, untuk anak-anak muda saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa mereka akan mengambil alih kota ini, akan mengambil alih lingkungan mereka, tempat kerja mereka Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan pengertian, dengan roh yang excellent Tuhan daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan, mereka dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka on fire dalam setiap kebenaran firman Kau Tuhan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman Kau yang kuat, yang radikal di dalam Kau Tuhan. Kami berkati studi mereka, berkati mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa Tuhan. Urapan Allah turun atas mereka, sehingga mereka menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan mereka, bahkan pemenang-pemenang jiwa yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kids dan youth yang ada saat ini Tuhan, yang akan mengambil alih kota bangsa ini Tuhan, bagi kemuliaan nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan belajar kids. Aduh lucunya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Jemaat Every Nation Manado. Senang sekali saudara bisa hadir di tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Niko Manampiring sebagai volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan jemaat. Atas nama Gembala dan tim kepemimpinan, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam kebaktian minggu ini. Saudara bukan orang asing atau pendatang di tempat ini, tapi kita sama-sama sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Dan kalau tadi kita sudah menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan, saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat pemberian persembahan. Siapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberi baik secara tunai melalui amplop-amplop yang telah tersedia, maupun saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening gereja. Dan sebelum saudara memberi ayat firman Tuhan untuk persembahan, saya ambil di 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang melihat hati, Kau Allah yang melihat ketulusan sewaktu kami mau memberi di rumah Engkau. Karena itu kami berdoa Tuhan, buat jemaat Every Nation Manado, Tuhan biar senantiasa ada kemurahan hati dalam setiap jemaat, ada ketulusan dalam setiap pemberian-pemberian kami.
karena Engkau melihat setiap ketulusan dan Engkau memberkati setiap pemberian dengan ketulusan dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap persembahan-persembahan kami, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis, studi kami Tuhan, agar lewat kehidupan kami, pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami boleh mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap persembahan-persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian pengumuman lewat tayangan video. Welcome, selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat, maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan life group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada, agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada Love in Action Part 2 yang akan diadakan pada hari Sabtu 7 September 2024 di Minahasa Utara. Kami mengajak setiap jemaat untuk dapat terlibat dengan memberikan sumbangan dengan list yang tertera di gambar maupun uang tunai. Pengumpulan sembako tersedia sampai dengan hari Jumat 6 September 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Ferdi ataupun staf gereja. Berikutnya ada pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan yang terakhir ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Bersama-sama kita akan terus menghormati Tuhan dan jadikan murid. Amin. Dan informasi tambahan untuk Love in Action Part 2 yang dari Minute itu, untuk jam berkumpul jam 9 pagi di gedung gereja. Sekali lagi jam 9 pagi di gedung gereja. Demikian informasi, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Bapak Calvin Niklaus Kaunang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak Niko Venture Manampiri. Thank you Pak. Oke,
Terima kasih Pastor Leopold, Pastor Ivo, Pastor Polce, Coach Berca, Pak Niko, sekali lagi terima kasih buat kesempatan saya bisa berdiri di sini. It's not bukan karena saya kuat, bukan karena saya bukan siapa-siapa di sini, oke? Saya hanya volunteer di sini. Saya bagian kepemimpinan, tapi saya volunteer, saya mau memberi hidup saya buat gereja, buat jemaat Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. How are you? Fine, better and good. Are you better and good? Bapak Ibu Saudara, bulan ini, bulan September, selamat menyongsong Natal, 1 September. Kita sudah berbunyi di ber-ber. Ya, selamat menyongsong Natal, kita akan merayakan Natal Desember nanti. So boleh ingat, boleh kira. Dan di bulan September ini kita masih akan melanjutkan seri khotbah What Shapes Us. Kita masih akan melanjutkan seri khotbah What Shapes Us. Apa yang membentuk kita. Dan ketika kita ingat bagaimana seri ini dimulai, ketika kita bicara tentang What Shapes Us, itu berbicara tentang what we believe. Bicara tentang apa yang kita percayai. What we believe shapes us. What we believe shapes us. Apa yang kita percayai, maka itu akan membentuk kita. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta, saya yakin, saya mencintai, saya suka sama dia. Tapi saya tidak yakin kalau dia suka sama saya. Nah, itu ada kalau ada joke-nya yang seperti itu. What we believe shapes us. Apa yang kita percaya, maka itu akan membentuk kita. Our belief shapes our action. Keyakinan kita akan membentuk tindakan kita. Dan apa yang telah kita pelajari, apa yang nantinya juga kita akan pelajari dalam seri ini What Shapes Us, itu sebenarnya cuma satu hal. It's about sound doctrine. Seri ini bicara tentang ajaran atau doktrin yang sehat. Kita sama-sama akan belajar ajaran atau doktrin yang sehat melalui seri What Shapes Us ini. Dan apa itu doktrin dalam kekristenan? Doktrin kekristenan yang sehat adalah doktrin bahwa doktrin itu merupakan ajaran atau prinsip dasar. Katakan ajaran atau prinsip dasar. Ini adalah ajaran prinsip dasar yang disusun dengan rapi dan dipercayai kebenarannya. Untuk apa? Ini ajaran prinsip dasar yang disusun dengan rapi dan dipercayai kebenarannya. Gunanya untuk apa? Untuk menolong setiap orang percaya, untuk menolong setiap kita, menolong gereja, hidup dalam penyembahan dan misi Allah. Lalu, ada beberapa orang yang menganggap bahwa doktrin itu tidak penting. Buat apa doktrin? Wah, terlalu banyak doktrin. Tapi saudara, dari tempat ini kita akan selalu mengatakan bahwa doktrin itu penting. Apa pentingnya dan manfaat doktrin bagi orang percaya? Apa manfaat pentingnya doktrin bagi gereja? Doktrin digunakan untuk meneguhkan iman setiap orang percaya. Doktrin digunakan untuk meneguhkan iman Kristiani. Bukan untuk menyerang iman yang lain. Underline that. Doktrin itu bukan digunakan untuk menyerang iman orang lain. Bukan untuk menyerang iman yang berbeda dari kita. Doktrin itu untuk meneguhkan iman kita. Dan doktrin atau ajaran yang sehat akan menolong setiap orang percaya, akan menolong gereja memiliki kejelasan pandangan akan suatu prinsip yang harus dipegang dan dipercayai. Sehingga apa saudara? Sehingga setiap orang percaya, sehingga gereja dapat hidup sesuai dengan panggilan yang Allah kehendaki. Supaya gereja punya kejelasan pandangan akan apa yang harus dipegang. Ketika orang percaya memiliki kejelasan tentang pandangan apa yang harus dipegang, maka gereja bisa hidup sesuai dengan panggilannya. Sesuai dengan panggilan Allah. Itu ajaran atau doktrin yang sehat. Jika ada ajaran atau doktrin yang sehat, berarti ada juga doktrin atau ajaran yang tidak sehat. Berarti ada juga doktrin atau ajaran yang salah. Nah, bagi orang percaya, bagi kita, doktrin atau ajaran yang sehat itu berdasar dari Alkitab. Berdasarnya dari kitab suci. Dan doktrin atau ajaran yang tidak sehat berdasar tidak dari kitab suci. Ajaran yang tidak sehat, doktrin yang tidak sehat
berdasar bukan dari Alkitab. Atau bahkan tidak ada dasar sama sekali. Oke? Nah, jadi false doctrine leads to misdirection. Doktrin yang tidak sehat, doktrin yang salah akan menuntun orang-orang pada arah yang salah. Dan doktrin yang sehat, sound doctrine, provides a clear map for our spiritual journey. Bahwa doktrin yang sehat akan memberikan petunjuk yang jelas dalam perjalanan rohani kita. Oke? Dan saudara, sebagai pemimpin Kristen, as Christian leaders, kita, bahwa setiap kita di sini leaders, as Christian leaders, siapapun itu, gembala, pendeta, pemimpin, just campus missionary, siapapun itu, parents, teachers, preacher, siapapun itu, Christian leaders have a responsibility, bahwa setiap pemimpin Kristen bertanggung jawab untuk menyampaikan doktrin yang sehat pada orang yang mendengarnya. Oke? Setiap kita, bukan hanya yang ada di sini, bukan hanya yang berada di depan. Setiap kita, gereja Tuhan bertanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran atau doktrin yang sehat kepada setiap orang yang mendengar kita. Sebagai orang tua, kita perlu mengajar ajaran atau doktrin yang sehat kepada anak-anak kita. Right? Demikian pun dengan guru. Oke, mari kita baca di apa pentingnya, alasannya kenapa kita bertanggung jawab. Kenapa supaya kita punya tanda kutip punya beban yang sama, untuk sama-sama kita tahu bahwa kita perlu doktrin yang sehat, kita perlu ajaran yang sehat. Untuk apa? Untuk kita sampaikan kepada orang lain. Untuk buat kita dan juga buat orang lain. 1 Timotius 4 ayat 13 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Di versi King James-nya, versi New King James-nya, dia berkata begini. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Versi TB-nya, terjemahan barunya berkata, sementara itu, ini surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Sementara itu, sampai aku datang, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, menyurat kepada Timotius, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kenapa? Why? Alasannya, ayat 16. Ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Mungkin tidak di slide. Di versi New King James-nya berkata, take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Versi terjemahan barunya berkata, awasilah, perhatikanlah dirimu sendiri, perhatikanlah hidup kita, dan awasilah, perhatikanlah ajaranmu. Di 1 Timotius 4 ayat 16. Bertekunlah dalam semuanya itu, bertekunlah dalam apa? Dalam membaca kitab suci, bertekunlah dalam membangun dan dalam mengajar, dalam doktrin. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena apa? Karena dengan berbuat demikian, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan semua orang yang mendengar kita. Dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudara, gereja bertanggung jawab untuk menyampaikan doktrin atau ajaran yang sehat. Dan gereja telah dan senantiasa dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan ajaran doktrin yang benar. Itu yang kita belajar minggu lalu. Doktrin tentang gereja. Nah, sekarang doktrin apa yang kita percaya, yang sudah kita belajar dan nantinya akan kita belajar sepanjang seri ini. Doktrin yang pertama bicara tentang bagaimana awal bulan Juli, doktrin tentang Allah. Doktrin about God. Bahwa kita percaya pada Allah Tritunggal, Allah yang esa dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Bahwa Allah yang esa dalam 3 pribadi itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oke? Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah yang esa dalam 3 pribadi yang setara, yang telah ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Oke? That's our God. Dan yang kedua, minggu selanjutnya kita belajar doktrin tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah, 100% Allah, 100% manusia. Bahwa sesaat pun tidak pernah Yesus kehilangan keilahiannya. Saat Yesus mati, keilahiannya tidak ikut mati. Oke? Yang mati adalah tubuh manusianya, namun dibangkitkan oleh kuasa keilahiannya. Dan oleh karena itu, Yesus layak untuk menjadi Tuhan atas seluruh hidup manusia. Oke? That's a doctrine about Jesus. Dan doktrin about gospel, doktrin tentang Injil. Bahwa Injil bukanlah nasihat baik. Tetapi Injil adalah kabar baik. Injil bukan nasihat baik agar manusia dapat diselamatkan atau berkenan kepada Allah. Bukan. Oke? Tetapi Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di mana Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia yang terhilang dengan Allah sehingga manusia dapat berkenan di hadapan Allah. It's about Jesus. About gospel. Okay? Injil adalah kabar baik bahwa Allah justru yang berinisiatif, bukan manusia. Okay? Allah yang berinisiatif mencari manusia dan mendamaikan dirinya sendiri. Dan karena itu, Injil harus dihidupi dan diberitakan. Okay? Doktrin about church, doktrin tentang gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang oleh Kristus, kita, kumpulan orang-orang yang oleh Kristus telah diperdamaikan dengan Allah, dipersatukan dalam satu tubuh, di mana Yesus Kristus adalah kepalanya. Dan kita, orang-orang ini yang sudah dikumpulkan dan dipersatukan, terus dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan ajaran atau doktrin yang benar. Itu gereja. Oke? Nah, di bulan September melalui seri ini kita akan lanjutkan seri What Saves Us. Kita akan belajar dan meneguhkan 4 doktrin pokok yang lain yang kita sebagai gereja Every Nation percaya. Ya. Yang pertama, doktrin tentang kitab suci. Doctrine of Scripture. Yang kedua, doktrin tentang sakramen. Dan yang ketiga, doktrin tentang Roh Kudus. Dan yang keempat, doktrin tentang misi. Mari kita lihat apa pernyataan iman Every Nation. What we believe about Scripture. What every nation believe about Scripture. Doktrin tentang kitab suci. Ini yang kita percaya. Kita percaya tentang kitab suci. Kita percaya bahwa Allah telah berbicara melalui para penulis kitab suci. 66 kitab kanonik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Okay? Secara lisan serta teruji dengan sendirinya. Tidak berubah dan tidak mengandung kesalahan dalam segala sesuatu yang diteguhkannya. Sebagai pewahyuan Allah yang otoritatif, tidak mengandung kesalahan dan memadai bagi kehidupan, doktrin dan praktek gerejawi, Alkitab harus dipercaya dan ditaati. Itu yang kita percaya tentang kitab suci. Itu yang kita percaya tentang Alkitab. Oke? Nah, sekarang dari pernyataan ini, dari pernyataan iman ini, dapat ditegaskan kembali beberapa hal. Yang pertama, bahwa kitab suci, Alkitab, adalah perkataan Allah yang ditulis oleh manusia. Oke? Alkitab adalah perkataan Allah sendiri yang ditulis oleh manusia. Diilhamkan oleh Allah pada manusia. Yang kedua, kitab suci kita yaitu Alkitab terdiri dari 66 kitab kanonik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kanon tidak perlu lagi ditambah dan tidak perlu lagi dikurangi. Okay, that's final. Itu yang kita percayai.
Yang ketiga, Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis dan diilhamkan oleh Allah. Hanya satu. Firman Allah yang tertulis dan diilhamkan oleh Allah hanya satu, yaitu Alkitab. Oke? Yang keempat, Alkitab telah teruji, tidak berubah, tidak mengandung kesalahan. Oke? Telah teruji oleh waktu. Sejarah telah membuktikannya. Tidak berubah. Dan tidak pernah mengandung kesalahan. Kelima, Alkitab adalah pewahyuan Allah yang otoritatif, menjadi standar hidup. Dia adalah sumber doktrin dan praktek gereja. Oke? Yang keenam, Alkitab itu harus dipercayai dan ditaati. Oke? Nah, sebelum kita lanjut. Oke? Nah, agar kita memiliki pengertian yang lebih jelas tentang kitab suci, tentang Alkitab, kita perlu mengidentifikasi, perlu membedakan apa itu firman Allah, oke, dan apa itu kitab suci, Alkitab. Oke, Wayne Grudem. Oke, Wayne Grudem, seorang profesor dan teolog, mengidentifikasikan firman Allah dalam dua bentuk besar. Oke. Yang pertama, firman Allah dalam bentuk pribadi. Itu yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Oke. Bentuk utama yang kedua dari firman Allah, yaitu firman Allah dalam bentuk perkataan Allah. Oke. Dan firman dalam bentuk perkataan Allah ini, menurut Wayne Grudem ada 4. Terdiri dari keputusan Allah, yaitu ketika kita membaca Alkitab, ketika kita menemukan perkataan Allah berfirman. Nah, itu perkataan Allah. Allah berfirman, jadilah terang. Allah berkata. Allah berfirman. Oke? Dan selanjutnya, bentuk perkataan Allah yang selanjutnya, firman Allah dalam bentuk perkataan Allah yang selanjutnya, yaitu firman Allah yang langsung disampaikan kepada seseorang. Ketika firman Allah berkata kepada Abraham, pergilah, keluarlah dari tanah kelahiran. Perkataan Allah yang disampaikan langsung kepada seseorang. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui mulut manusia. Cara tentang nubuatan. Disampaikan melalui nabi-nabi. Oke? Dan yang keempat, inilah yang akan kita sama-sama gali, sama-sama kita akan pelajari, yaitu perkataan Allah dalam bentuk tulisan, writings. Oke? Kitab suci, Alkitab. Oke? Kitab suci atau Alkitab. Bahwa doktrin atau ajaran akan firman Allah dalam bentuk tulisan, oke, doktrin tentang Alkitab, inilah yang akan kita belajar dan teguhkan hari ini. Dan saudara, fun fact-nya, fakta yang ada sampai dengan saat ini bahwa Alkitab merupakan buku yang paling banyak dan masih terus diterjemahkan sepanjang masa. Sehingga bisa dikatakan Alkitab merupakan buku yang kalau dia banyak diterjemahkan berarti dia sampai kepada bangsa-bangsa. Jika dia sampai kepada bangsa-bangsa berarti Alkitab merupakan buku yang memiliki dampak yang cukup luas. Okay? Namun Alkitab juga merupakan buku yang dikecam, buku yang dihina, buku yang difitnah. Oleh siapa? Oleh para skeptis dan kritikus. Bukan hanya dari kalangan Kristen, bahkan juga dari kalangan yang mengaku dari golongan Kristen. Okay? Lalu sekarang apa yang perlu kita yakini akan Alkitab? Apa yang perlu kita yakini akan kitab suci kita? Oke? Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan, kita menghormati pembacaan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Oke? 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Saya telah meletakkan ayatnya di slide, mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini.
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 11. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terakhir, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Ajar kami Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh mengerti kitab suci, firman yang tertulis, yang diilhamkan oleh Allah bagi kami, yang menjadi standar seluruh kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerti. Kami taklukkan pikiran kami di bawah kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Saudara, kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius merupakan tulisan surat Rasul Paulus yang saat itu sedang berada di penjara. Dia mengirim surat ini kepada Timotius yang pada saat itu adalah seorang pemimpin di gereja di Efesus. Saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara dan sedang menantikan hukuman mati. Dan tujuan ditulisnya surat ini oleh Paulus kepada Timotius yaitu untuk apa? Yaitu untuk menasihati Timotius agar mengobarkan karunia-Nya, yaitu untuk melakukan panggilannya dengan berani bersaksi. Dengan berani bersaksi tentang Tuhan dan tidak takut akan kematian, sambil Timotius tetap memegang ajaran sehat yang telah diterimanya. Bisa baca itu di 2 Timotius 1 ayat 13. Itu menjadi ayat pegangan, ayat tema di kelas leadership 113. Ada yang sudah mendaftar? L113. Itu ayat sudah ditutup Pastor Ivo ya. Pendaftaran. Besok. Masih ada kesempatan. Sudah dapat rekomendasi semuanya. Dan itu di 2 Timotius 1 ayat 13 di leadership 2 L113. Jadi saudara, dalam suratnya yang kedua kepada Timotius ini, 2 kali saudara. Di surat yang sama, 2 kali Paulus meminta Timotius untuk berpegang dan ingat pada sesuatu. Apa itu? Tanyanya, apa itu? Apa itu? Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk berpegang. 2 kali dia minta kepada Timotius. Apa yang harus Timotius pegang? Apa yang harus Timotius pegang dan ingat? 2 Timotius 1 ayat 13. Ini sebelumnya. Kita baca tadi 2 Timotius 3. Sebelumnya, di bagian awal, Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat tema leadership 113. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lalu yang barusan kita baca tadi, yang di 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, Rasul Paulus kembali menasihati hal yang sama. Tetapi hendaklah engkau apa? Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Sambil apa? Sambil ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk berpegang dan mengingat sesuatu. Apa itu? Contoh ajaran yang sehat. Berpegang pada kebenaran. Mengingat kitab suci. Nah, pasal 3 yang tadi ini, 2 Timotius 3, ayat yang ke-15, saat itu Paulus
isi suratnya, saat itu Paulus sedang merujuk kepada kitab suci orang Yahudi. Ketika dia berbicara tentang, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dia sedang merujuk kepada kitab suci orang Yahudi. Karena pada waktu itu Alkitab belum ada. Oke. Belum ada perjanjian baru. Perjanjian lama sudah ada. Oke. Kitab suci orang Yahudi. Oke. Rasul Paulus merujuk kepada kitab suci orang Yahudi, dalam hal ini perjanjian lama. Kenapa demikian? Kenapa Rasul Paulus berkata demikian kepada Timotius? Karena Timotius merupakan anak seorang wanita Yahudi yang bernama Yunika. Dan neneknya bernama Louis. Oke? Karena Timotius memiliki keturunan Yahudi. Dan sejak kecil, Timotius telah mengenal kitab suci melalui nenek dan ibunya. Oke? Saudara bisa baca itu di 2 Timotius. Masih di awal-awal. Oke? Sementara di pasal 1, di pasal 3, ayat 3, pasal 1 ayat 13, yang tadi, oke? Pasal 1 ayat 13, dan pasal 3 ayat 14, oke? Paulus merujuk kepada ajarannya. Oke? Dalam hal ini yang kita sudah tahu sebenarnya itu dalam bentuk perjanjian baru. Karena kita sudah memegang Alkitab versi sekarang. Oke? Pada ajarannya. Dalam hal ini perjanjian baru. Jadi sekarang saudara, jika pertanyaan itu ditujukan kepada Timotius, apa yang harus dia pegang, apa yang harus Timotius pegang, dan apa yang harus Timotius ingat, bicara tentang keseluruhan Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Jadi, apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita pegang? Ajaran yang sehat dan kebenaran, yaitu kitab suci. Apa kitab suci kita? Pintar. Right? Oke? Lalu sekarang pertanyaannya, mengapa Timotius perlu berpegang pada kitab suci? Oke? Kenapa? Buat apa? Oke? Pertanyaannya, mengapa Timotius perlu berpegang pada kitab suci? Saya mencoba mencari bahwa yang pertama, ada panggilan yang harus direspon oleh Timotius. Oke? Ada panggilan yang harus direspon. Apa panggilan itu? Untuk bersaksi dan untuk menderita karena Injil. Oke? Kenapa perlu berpegang kepada kitab suci? Kenapa perlu berpegang kepada kebenaran, kepada Alkitab? Karena ada panggilan yang harus direspon. Apa itu? Apa panggilan itu? Untuk bersaksi dan untuk menderita karena Injil. Di 2 Timotius 1 ayat 8, bagian awalnya, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ada panggilan di situ. Kenapa Timotius harus berpegang? Kenapa kita harus berpegang pada kitab suci? Karena kita memiliki panggilan untuk bersaksi dan menderita bagi Injil. Kenapa kita memerlukan itu? Kenapa kita memerlukan kitab suci saat kita mau bersaksi dan menderita bagi Injil? Karena apa? Saat kita bersaksi, saat kita berpegang kepada Injil, kepada kitab suci, kepada Alkitab, saat kita bersaksi, maka kita dapat bersaksi dengan keberanian. Oke? Dan saat kita mengalami penganiayaan, saat kita menderita karena Injil, maka kita tidak akan goyah dan mundur dari iman kita. Karena kita berpegang kepada kebenaran, pada kitab suci. Saat ada penganiayaan, kita tidak akan mundur. Kenapa? Karena kita punya pegangan yang pasti, yaitu apa? Kebenaran kitab suci, Alkitab. Oke? Lalu, mengapa Timotius perlu berpegang pada kitab suci? Yang kedua adalah ada hidup yang harus dijaga. Oke? Ada hidup yang harus dijaga. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus kirim kepada Timotius, di 1 Timotius 4 ayat 16, Rasul Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri, tadi kita baca, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Ada hidup yang harus dijaga. Oke? Kenapa Timotius, kenapa kita harus berpegang kepada kitab suci? Karena apa? Karena ada hidup yang harus dijaga. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan siapa? Dirimu sendiri dan orang-orang lain juga. Ada hidup yang harus dijaga. Hidup siapa? Hidup kita dan hidup orang lain. Ada suatu urgensi buat setiap orang percaya bagi gereja Tuhan untuk bertanggung jawab akan ajarannya, akan doktrinnya. Oke? 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak. Ada hidup yang harus dijaga. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Ini ayat kunci untuk kelas leadership L215. Ada yang mau ikut? Oke, setelah L113 masih ada kelas L215. Come on. Miss Gina? Coach Berca sementara ikut. Coach Berca sama Pastor Polcer. Sudah mau wisuda bulan Oktober ya. Mau lulus. Coach Berca sama Pastor Polcer sudah belajar itu yang buku sistematika teologi. Itu ya. 1, 2, 3. Wow. Oke. Kenapa perlu itu? Karena ada hidup yang harus dijaga. Hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Perlu menyampaikan ajaran yang sehat. Oke. Jadi bagaimana saudara? Mengapa kita perlu berpegang pada kitab suci? Karena pertama, ada panggilan yang harus direspon oleh kita, yaitu untuk bersaksi dan untuk menderita karena Injil. Dan ada hidup yang harus dijaga. Siapa? Hidup kita dan hidup orang lain. Oke? Itu sebabnya, mengapa kita perlu berpegang pada kitab suci. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita akan di sini kita akan bertanya, apa dan mengapa? Oke? Apa dan mengapa? Saudara perhatikan apa dan mengapa. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kitab suci lakukan? Apa yang dapat kitab suci lakukan? Oke, pembacaan kita 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang apa? Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi apa yang dapat kitab suci lakukan? Apa? Pertama, memberikan hikmat. Oke, memberi hikmat kepada orang yang membaca dan merenungkannya. Oke. Ada term and conditionnya bagi yang membaca dan merenungkannya. Oke. Memberikan hikmat kepada orang yang membaca dan merenungkannya. Kedua, kitab suci dapat menuntun kita kepada keselamatan dan mengenal pribadi Allah. Oke. Dan yang ketiga, apa yang dapat kitab suci lakukan? Kitab suci mengajar kita akan Allah dan hidup. Mengajar kita siapa Allah dan apa itu hidup. Oke? Dan kitab suci akan membawa kita kepada pertobatan. Kenapa dibilang situ? Karena itu untuk menyatakan kesalahan. Artinya, kitab suci akan membawa kita kepada pertobatan. Dan memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita untuk hidup memuliakan Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apa yang dapat kitab suci lakukan? Itu jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa kitab suci dapat melakukan semua itu? Ya kan? Pertanyaan kan, apa yang dapat kitab suci lakukan? Yang tadi, kita baca, dia memberikan hikmah, menuntun kita kepada keselamatan, mengajar kita. Kok bisa ya kitab suci bisa melakukan itu, dapat melakukan itu? Mengapa kitab suci dapat melakukan semua hal itu? Semua kembali kepada kitab suci. Jadi prinsipnya adalah kitab suci Alkitab akan menerangkan, meneguhkan apa yang telah difirmankannya. Dia akan menjawab sendiri dengan sendirinya. Firman Allah akan menjawab dengan sendirinya setiap pertanyaan kita. Akan dijawab oleh firman Allah itu sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke. Mengapa kitab suci dapat melakukan semua itu? Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Underline that. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kitab suci
diilhamkan Allah, berarti setiap tulisan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab berasal dari Allah. Jika dikatakan diilhamkan oleh Allah, berarti segala tulisan yang ada dalam kitab suci berasal dari Allah. Oke? Apa implikasinya kalau itu berasal dari Allah? Karena diilhamkan oleh Allah, berasal dari Allah sendiri, maka kitab suci memiliki otoritas dan berkuasa atas seluruh hidup manusia. Oke? Karena diilhamkan oleh Allah, Allah apa? Maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Jika itu berasal dari Allah sendiri, maka itu firman Allah, maka kitab suci memiliki otoritas dan kuasanya. Oke? Jadi mengapa kitab suci dapat melakukan semua itu? Oke. Kitab suci berisi perkataan Allah sendiri yang memiliki otoritas dan kuasa. Mengapa kitab suci dapat melakukan semua hal yang kita baca tadi? Karena kitab suci berisi perkataan Allah sendiri yang memiliki otoritas dan kuasa. Oke? Kita telah mengetahui kebenaran dari tadi. Apa dan mengapa, apa dan mengapa. Sekarang pertanyaan kembali kepada kita. Oke? Sekarang pertanyaannya, apakah Alkitab telah kita percayai dan taati? Kan? Kembali ke situ. Bahwa Alkitab yang kita sampaikan tadi, bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar kita tahu. Kembali kepada kita, apakah Alkitab telah kita percayai dan taati seluruhnya? Oke. Dan pertanyaan yang kedua, apakah Alkitab telah menjadi standar otoritas tertinggi dan final dalam hidup kita? Tidak ada lagi standar yang lain. Dia menjadi standar otoritas tertinggi dan final dalam hidup kita. Oke? That's the question. Pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. Saya memiliki kutipan dalam buku Wayne Grudem. Katakan begini. Kutipan dalam buku Wayne Grudem, seorang profesor, seorang teolog, dalam bukunya Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine. Okay. Salah satu buku yang direferensikan untuk dibaca oleh peserta L215. Okay. Katakan begini. The authority of Scripture means otoritas Alkitab, otoritas kitab suci berarti means that all the words in Scripture are God's words. In such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. Okay? Otoritas kitab suci berarti apa? Bahwa semua kata, semua tulisan di dalam kitab suci adalah perkataan Allah. Sehingga dengan tidak mempercayai atau tidak mentaati kata manapun di dalam kitab suci, sama dengan apa? Tidak mempercayai dan tidak menaati Allah. Oke? That's our scripture. Oke? Itu doktrin kita, itu yang kita percaya. Oke? Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa, syukur untuk kebenaran ini, kebenaran tentang kitab suci, kebenaran tentang Alkitab, kita bisa belajar hari ini. Saya percaya iman kita diteguhkan oleh kebenaran ini, kita tidak mudah digoyahkan, kita memiliki pegangan yang benar, pegangan yang kuat, unmovable, yang tidak mudah digoyahkan, tidak mudah pindah. Kita tahu kualitas dari kitab suci yang kita miliki. Dia benar, kitab suci kita itu benar, kitab suci itu kita terbukti, kitab suci kita itu tidak mengandung kesalahan. Dia telah melalui ujian sejarah dan ujian fakta. Banyak yang berusaha untuk menentang isi dalam Alkitab. Tapi Alkitab masih tetap ada sampai dengan saat ini.
dan memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup setiap orang. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk ajaran yang sehat yang kami belajar hari ini. Biar Roh Kudus meneguhkan itu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam seluruh hidup kami. Dan hidup kami diubahkan Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Allah yang tertulis, kami menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, firman Allah yang telah mengajar kami, firman Allah yang telah membawa kami kepada pertobatan, firman Allah yang telah memperbaiki kelakuan kami, firman Allah yang telah mendidik kami untuk hidup benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hati jemaat-Mu Tuhan. Berkati hati setiap kami, pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan. Agar kami mau merendahkan diri, tunduk sepenuhnya di bawah otoritas kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sukacita, untuk keberanian, untuk menunaikan tugas pelayanan kami, untuk menunaikan panggilan yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk bersaksi tentang Tuhan dengan berani dan ikut menderita bagi Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan berjamuan. Kita mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Mari kita mengingat, sama seperti Rasul Paulus berkata, ingatlah. Ingatlah pada kitab suci. Ingatlah kepada ajaran yang sehat itu. Ingatlah kepada firman Allah. Firman Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, yang tubuhnya diberikan buat kita, yang tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita sebagai ganti atas tubuh kita yang harusnya menderita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengingat akan Kristus. Kami mengingat akan firman Allah yang telah menjadi manusia. Kami mengingat akan kematian-Mu. Kami mengingat akan kebangkitan-Mu. Bahwa ada kuasa ketika kami mengingat akan apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, yang ditumpahkan bagi kami, yang membasuh setiap dosa kami, yang memperdamaikan kami dengan Allah, yang memanggil kami yang sebelumnya jauh datang mendekat kepada Engkau. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk darah perjanjian-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia. Ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu, kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Ketika kami mengingat akan kebangkitan-Mu Tuhan,
Kami mengingat bahwa kami diberikan kuasa untuk menang atas segala penderitaan, atas segala dosa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Thank you for everything. Berikan kami hati yang selalu rindu, selalu haus untuk bersekutu dengan firman-Mu yang tertulis. Ketika kami bersekutu dengan firman-Mu yang tertulis, kami akan menemukan firman yang telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar jemaat-Mu Tuhan dipenuhi dengan kerinduan untuk terus mencari Engkau dalam setiap waktu kami. Dalam setiap waktu kami di rumah, di tempat kerja, we remember to your word. Kami mengingat pada firman-Mu. Ketika kami terus mengingat pada firman-Mu, kami akan sungguh-sungguh hidup di bawah otoritas firman. Ketika kami mengingat firman-Mu, kami akan terus diingatkan how we supposed to live. Bagaimana seharusnya kami hidup. Karena firman-Mu adalah standar kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan pengertian, kami diberikan pencerahan, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang kami baca, apa yang kami mengerti, apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Jalanku, karena Kau berikan
done. Your will be forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, your will be done. And your will be done. Your will be done. And your will be done. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu di saat ini. Aku berdoa Tuhan, lewat firman-Mu kami mendapatkan pengertian tentang kitab suci, sehingga kami mempunyai keyakinan yang kokoh akan firman-Mu Tuhan, dan tidak mudah digoyah Tuhan. Kami mempunyai pegangan yang pasti akan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan firman-Mu di saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, lindungi kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu, kitab suci itu Tuhan, yang kami sudah mengerti, itu tidak akan diambil dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu, kebenaran Engkau yang akan membuat kami merdeka, yang membuat kami semakin teguh, yang membuat kami tidak mudah diombang-ambingkan Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu ada kebenaran yang mempunyai kekuatan, mempunyai pengertian, dan sehingga kami mempunyai keberanian untuk kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, kasih sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan diberikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami akan mengalami Tuhan kemerdekaan sepanjang minggu ini karena firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.